Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya akan membahas tentang pembangunan dan perkembangan media komunikasi massa, bagian bab 11. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun non-material. Bagi bangsa Indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat yang ditandai oleh adanya akses informasi secara memadai. Pemerataan hasil pembangunan bukan saja dilihat dari aspek pemerataan pemenuhan akan sandang pangan, papan kesehatan, dan pendidikan, namun juga pemerataan akses informasi. Istilah yang mudah untuk menggambarkan gagasan ini adalah informasi untuk semua. Pembangunan telah menyuburkan perkembangan media massa Indonesia. Saat ini masih sejenis media massa semakin bervariasi, mencakup media cetak, elektronik, bahkan media digital. Media massa semakin berkembang dan kian efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Di samping itu, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis media memperlihatkan kemajuan yang sangat pesat. Sayangnya perkembangan media saat ini di Indonesia tidak terlalu linear dibandingkan dengan pemerataan akses informasi. Artinya, meskipun sebaran perangkat media sudah cukup merata sampai ke pelosok desa, pemanfaatan media untuk meraih informasi dan edukasi masih kurang. Hal ini terkait dengan kondisi melek media sosial. Media dominasi oleh masyarakat dari kelas menengah ke atas. Hermin Indah Wahyuni 2015 mengatakan semakin beragamnya media dalam mampu mempresentasikan sebuah karakter sukses media, tetapi sebatas disseminasi media. Sinyalmen Hermin tersebut menegaskan potret umum fenomena media sosial di Indonesia. Media tersebut secara optimal dimanfaatkan sebagai agen pembangunan yang memberi informasi dan mengedukasi. Masih banyak masyarakat yang memandang media sebagai pemenuhan kebutuhan akan hiburan, sehingga kondisi ini ditangkap oleh pengusaha media sebagai peluang bisnis. Salah satunya adalah pesatnya perkembangan dunia infotainment di sejumlah televisi. Berita-berita seputar gosip di media massa ratingnya lebih tinggi dibandingkan berita lain. Tayangan-tayangan bombastis mulai dari isu, gosip, hingga mistik lebih banyak dihadirkan dibandingkan konten yang mendidik. Fungsi edukasi media massa. Keberhasilan proses pembangunan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah memanfaatkan berbagai jenis media massa. Dalam proses pembangunan, media massa mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Premis teori Liberation Press atau Press Liberal dari Fred S. Sibar menyatakan bahwa media massa adalah sebuah lembaga sosial yang memiliki power untuk mengatur opini masyarakat. Media massa diyakini bukan sekadar sebagai medium lalu lintas informasi antara unsur-unsur sosial dan suatu masyarakat, melainkan juga sebagai kekuatan yang memengaruhi terbentuknya konsensus di masyarakat. Dalam karyanya, kini tergolong teori klasik Scrum 1964, merumuskan fungsi media massa secara sendirian maupun bersama lembaga lain, mencakup fungsi edukasi, informasi, hiburan, dan pembuatan keputusan. Pertama, fungsi edukasi, yaitu media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan
pendidik masyarakat. Oleh karena itu, melalui rubrik-rubriknya, melalui siarannya, media massa diharapkan memberikan pendidikan kepada masyarakat. 2. Fungsi informasi, yaitu media massa sebagai pemberi atau penyebar informasi kepada masyarakat. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat menjangkau khalayak masyarakat Indonesia. 3. Fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menyajikan hiburan kepada masyarakat luas. Yang keempat, fungsi pengaruh dalam pembuatan keputusan, yaitu bahwa media massa berfungsi sebagai memberikan pengaruh kemasyarakatan luas atau secara atau berita yang disajikan, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruhi oleh berita yang disajikan. Misalnya, ajakan pemerintah untuk mengikuti pemilihan umum, maka diharapkan masyarakat akan terpengaruh keputusan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dari keempat fungsi media massa di atas, yang harus menjadi prioritas adalah pada fungsi edukasi. Artinya, media massa diharapkan dapat lebih banyak memberikan pendidikan, pemberdayaan, dan pencerahan kepada masyarakat dibandingkan dengan fungsi informasi. Dengan memprioritaskan fungsi edukasi, diharapkan kehadiran media massa akan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat 2006 menyebut fungsi edukasi ini sebagai fungsi intervensif dan direktif, yaitu memberikan interpretasi dan bimbingan. Media harus menceritakan kepada masyarakat tentang arti suatu kejadian. Kadang-kadang media juga mengedukasi tindakan yang seharusnya diambil oleh masyarakat. Masalahnya adalah fenomena yang terjadi sekarang. Media massa, terutama media televisi, lebih mendominasi dalam hal hiburan atau entertainment. Sebenarnya, inilah yang menjadi permasalahan di mana kehadiran media massa kurang banyak memberikan manfaat, bahkan cenderung merugikan masyarakat, terutama pada perubahan karakter masyarakat akibat tayangan yang disajikan. Apabila selama ini kita mengenal adanya dua pilar penyelenggara industri di media massa, yaitu kebebasan dan tanggung jawab, maka kompetisi industri media yang mengarah pada kompensasi akan mengundang kekhawatiran publik. Kekhawatiran kita adalah media akan terfokus kepada hak mereka berupa kebebasan berkarya dan melupakan kewajiban berupa tanggung jawab sosial. Media dikhawatirkan cenderung mengutamakan fungsi hiburan dan pembuatan keputusan kepentingan bisnis dan melupakan etika idealisme tercermin dalam fungsi informasi dan edukasi. Pada awalnya, media massa dianggap sangat perkasa mengedukasi khalayak. Pesan-pesan yang disampaikan secara linear diikuti umpan balik khalayak. Model komunikasi seperti ini dikenal sebagai teori peluru atau jarum hipodermik. Dalam model ini, komunikator menggunakan media massa untuk memperbaiki atau menyuntik khalayak dengan pesan-pesan persuasif, dan khalayak tidak dapat menghindar dari terpaan pesan tersebut sehingga respon khalayak identik dengan stimulus media. Teori peluru ini kemudian diperbaiki dengan teori stimulus organisme response atau SOR. Dalam pandangan teori SOR, khalayak adalah manusia yang dilengkapi dengan organisme yang mencakup pikiran, perasaan, harapan, nilai, aturan, dan sebagainya. Dengan demikian, peran media adalah menyampaikan stimulus. Pada awalnya, media massa dianggap sangat perkasa mengedukasi khalayaknya. Era reformasi memberi makna bagi pengelolaan media Indonesia adalah agar sistem pengelolaan media ditata kembali dan dilaksanakan secara komprehensif sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya di masyarakat. Orientasi pengembangan pengelolaan media harus senantiasa terkait dengan visi pembangunan bangsa. Hal ini terjadi karena
Secara teoritis terdapat pola hubungan timbal balik antara variabel pembangunan dan media. Pembangunan yang sukses memerlukan dukungan media, sebaliknya media akan berkembang apabila proses pembangunan nasional juga berproses secara memadai. Media massa dalam peran penyebaran informasi harus selalu dikawal dengan tanggung jawab sosial, yaitu fungsi edukasi sehingga media mampu mengoptimalkan posisi strategis yang dimilikinya untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Urgensi fungsi edukasi media adalah sebagai energi yang membangkitkan, mendorong, dan menjaga masyarakat untuk mengetahui kebijakan hidup bermasyarakat. Kemudian mengajak merasakan kebijakan, lalu menyintai kebijakan, dan kemudian menginginkan untuk melaksanakan kebijakan, dan akhirnya mengerjakan kebijakan itu sendiri. Secara sederhana, dapat dikemukakan pengertian pembangunan adalah proses menuju pada perbaikan keadaan, menuju kemajuan, kesejahteraan, dan pembahagiaan sehingga mengutarakan bangsa lebih bermartabat. Dalam pola hubungan antara media dengan pembangunan, terkandung harapan bahwa profesionalisme dan kecanggihan media saat ini mesti diberdayakan untuk mendukung percepatan pembangunan. Ada dua indikator tanggung jawab sosial yang relevan dengan supaya percepatan pembangunan, yaitu pertama, mencintai kebijakan dan kebenaran. Kedua, mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain. Dengan tanggung jawab sosial yang baik, maka media dapat terpadu mencintai kebijakan dan kebenaran, mengedukasi masyarakat dengan konten informasi yang dikemas secara independen dan transparan, mengutamakan kebenaran. Pada gilirannya berikutnya, tak kala media mencintai kebijakan dan kebenaran, kehadirannya lebih dapat diterima masyarakat. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi edukasi media massa terhadap pembangunan mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Rubrik. Media harus dikembangkan sekreatif mungkin untuk menambah intensitas terpaan informasi, mendorong tercapainya tujuan pembangunan, yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya. 2. Antara pihak pemerintah, media dan masyarakat harus dikembangkan hubungan fungsional sehingga semua pihak dapat meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan. Dalam hal ini, media dituntut untuk menyajikan dan menjelaskan tujuan pembangunan dan nilai-nilai kemasyarakatan. 3. Mempromosikan media sebagai instrumen pendidik masyarakat, sehingga media harus memiliki tanggung jawab sebagai pendidik dalam memaparkan segala sesuatu dengan mengkaitkan kepada tujuan dasar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dan kebijakan dalam konten media untuk membangkitkan semangat patriotisme, mengorbankan tanpa pamrih dan dedikasi terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. 5. Pemahaman secara komprehensif tentang idealisme media, baik dari segi karakteristik media, perkembangan teknologi, mekanisme industri, serta regulasi media Indonesia sehingga tersusun. Perencanaan pengelolaan media yang sesuai dengan kebutuhan, relevan dengan aturan dan tidak ketinggalan zaman. Media dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan menyiarkan karya jurnalistik. 6. Pengelolaan, pemahaman, dan penguatan potensi dan kearifan lokal untuk diaktualisasikan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup nilai kearifan lokal mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi keberagaman, dimensi kemandirian, dan dimensi keasusilaan. Setiap dimensi mengandung sejumlah nilai yang ditetapkan sebagai lingkungan muatan nilai kearifan. Nilai-nilai keberagaman mencakup kesyukuran, hubungan dengan Tuhan, kepatuhan terhadap agama, perbuatan baik dan ikhlas, pembalasan atas perbuatan baik dan buruk, dan rasa syukur. Nilai-nilai kemandirian mencakup harga diri, disiplin, etos kerja,
atau kemauan berubah untuk hasrat mengejar kemajuan, serta cinta ilmu teknologi dan seni.